Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Sholat subuh memiliki keutamaan yang sangat besar jika dilakukan berjamaah di masjid. Tapi terkadang dalam situasi tertentu, ada orang yang tertinggal sholat subuhnya sampai matahari terbit. Bahkan ada orang yang tertidur dan baru bangun di atas jam 8 pagi. Artinya, waktu subuh sudah jauh terlewat. Apa yang harus kita lakukan? Bolehkah mengkodok sholat subuh sementara matahari sudah meninggi? Atau harus mengkodok keesokan harinya? Nah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga beberapa orang sahabat pernah mengalami hal tersebut. Mereka kesiangan dan baru bangun setelah matahari meninggi. Dan Rasulullah saat itu kemudian memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan azan. Lalu mereka melaksanakan sholat subuh berjamaah di bawah terik sinar matahari. Selesai sholat, kemudian Rasulullah bersabda, "Man nasiyas sholata falyusalliha idza dzakaraha." Kalau ada di antara kalian yang terlupa atau tertidur dari mengerjakan sholat, dalam hal ini sholat subuh, falyusalliha, maka segera dia lakukan sholat itu idza dzakaraha, begitu dia ingat. Nah, dalam konteks ini Rasulullah dan para sahabat itu mengerjakan sholat subuh itu tidak menunggu keesokan harinya, tetapi begitu mereka bangun, lalu mereka melaksanakan sholat subuh itu walaupun di bawah terik sinar matahari. Maka sholat subuh yang kesiangan itu lepas dari urusan kenapa kok kesiangan dan dosa-dosanya, tapi yang bisa kita lakukan adalah segera kita laksanakan sholat itu begitu kita terjaga, begitu kita ingat, begitu kita bisa untuk melakukannya. Nah, para ulama menyebutkan bahwa asalkan sudah lewat dari waktunya, maka ibadah yang kita kerjakan itu disebut dengan istilah qadha. Mengqadha itu melakukan ibadah yang waktunya sudah lewat. Nah, hanya saja barangkali yang populer di tengah masyarakat kita, qadha itu adalah kalau sudah lewat 2-3 hari, dan kalau pada saat itu tidak disebut dengan istilah qadha, ya ini kembali kepada kita masing-masing. Tetapi intinya adalah begitu terlewat dari mengerjakan sholat, maksudnya waktunya sudah habis, maka begitu kita bangun atau begitu kita ingat, kita harus segera melaksanakan sholat itu sesegera mungkin, dan tidak ada kafarah kecuali ya mengerjakan sholat itu saja. Sebenarnya ketika kita bangun dari tidur dan harus segera berangkat untuk ke kantor dan sebagainya, kan tentu saja kita mandi dulu, kita bersih-bersih dulu. Tidak mungkin dalam keadaan masih tidak karu-karuan tuh kita berangkat ke kantor. Dan untuk mandi dan kemudian sekedar cuci muka dan sebagainya, lalu mengerjakan 2 rakaat sholat subuh, sebenarnya itu mudah saja dan tidak membutuhkan waktu yang panjang. Maksudnya kita tidak perlu sholat subuh yang waktunya lama, apalagi harus ke masjid dan sebagainya. Tidak, kita bisa lakukan itu sebelum berangkat kita ke kantor. Hanya saja kadang-kadang dalam kondisi tertentu kita tidak bisa melakukan sholat subuh. Katakanlah misalnya dalam perjalanan karena kita naik kendaraan dan ternyata tidak memungkinkan untuk kita sholat subuh di kendaraan itu, lalu kita baru sampai setelah kita sudah siang, katakanlah sudah jam 8, jam 9, maka tidak mengapa juga seandainya harus tertunda terlebih dahulu karena ada hal-hal tertentu yang harus kita kerjakan. Yang penting begitu kita sempat, begitu bisa kita lakukan sholat, maka kerjakanlah sholat itu secepat mungkin. Kenapa? Karena kita tidak tahu usia kita, kapan kita akan dipanggil, maka jangan kita perlama hutang kita kepada Allah. Segeralah dibayarkan begitu kita ingat, begitu kita sempat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Pemirsa Hasanah, saat akan melaksanakan sholat, terkadang kita terhalang oleh rasa ingin buang hajat, kecil maupun besar. Biasanya hal ini terjadi pada pagi hari di sholat subuh, dan terkadang juga terjadi pada waktu-waktu sholat fardu lainnya. Lalu apa yang harus kita lakukan jika kondisi ini terjadi saat waktu sholat sudah tiba? Apalagi jika sudah memasuki waktu iqomah dalam sholat berjamaah. Apakah kita harus membuang hajat dahulu dengan resiko ketinggalan sholat berjamaah? Atau kita tetap menahan dan tetap melaksanakan sholat berjamaah? Memang dalam hal ini ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang hal itu. La salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidaklah ada baiknya sholat dalam keadaan
makanan sudah terhidang, dan juga tidak baik juga ketika dia harus menahan dari buang air besar atau buang air kecil. Ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, permasalahannya adalah ini kita berhadapan dengan sholat jamaah yang pahalanya sangat besar, 27 derajat, tetapi kita menahan. Mana yang lebih baik? Mengejar 27 derajat, tetapi kemudian kita menahan hajat kita untuk buang air kecil atau besar, ataukah kita selesaikan saja hajat kita, tapi resikonya kita tidak ikut sholat yang berjamaah yang pahalanya luar biasa itu. Nah, dalam hal ini para ulama kemudian membedakan dulu sejauh mana tingkat hajatnya. Apakah kebeletnya itu sudah sangat sekali sehingga bisa mengganggu konsentrasi kita dalam sholat, bahkan boleh jadi, mohon maaf, akhirnya malah di tengah sholat malah kejadian, dan ini tentu saja tidak boleh. Oleh karena itu, kalau memang hajatnya sudah sangat tidak kuat ditahan, apa boleh buat? Ya tunaikan saja hajatnya dulu, walaupun harus tertinggal dari mengerjakan sholat berjamaah. Toh waktunya masih ada, nanti masih bisa juga sholat lagi, atau juga masih bisa membentuk jamaah lagi yang baru. Hanya saja memang nilainya akan menjadi berkurang. Tetapi kita mengamalkan hadis Nabi yang riwayat Imam Muslim ini, janganlah kamu sholat dalam keadaan menahan hajatmu itu untuk buang air. Nah, tetapi kita lihat juga, mungkin juga hajatnya tidak terlalu besar. Dalam arti, ada sih rasa ingin buang air kecil atau ada ingin buang air besar, tetapi masih dalam tahap yang masih bisa ditahan lah barang 5-10 menit, setengah jam kemudian. Sementara ini kita berada di masjid yang memang sudah siap untuk melaksanakan sholat jamaah. Lagi pula kita mungkin sudah berada pada saf yang paling depan, yang kalau kita mau keluar juga agak sulit. Silahkan kita perhitungkan sendiri apakah ini mungkin untuk diteruskan ataukah tidak. Nah, kalau memang masih bisa diteruskan, sedikit saja menahan hajat tetapi tidak merusak sholat itu, maka teruskan saja sholat berjamaahnya. Nanti begitu sudah selesai salam, kita bisa segera menunaikan hajat kita itu. Tetapi kalau memang sulit dan terlalu berat untuk menahan dan sebagainya sampai mengganggu konsentrasi kita, Rasulullah mengatakan lebih baik untuk menunaikan hajat dulu. La sholata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan, rawahu Muslim. Pemirsa Hasanah, persoalan batal dalam sholat terkadang terjadi pada imam. Kadang-kadang saat sholat jemaah sedang berlangsung, tiba-tiba imamnya batal. Lalu apa yang harus dilakukan? Apakah para jemaah membubarkan diri menunggu imam yang berwudu atau bagaimana? Karena sholat berjamaah itu tergantung pada imam, sementara imam harus diikuti. Nah, dalam hal ini para ulama khususnya membicarakan masalah pergantian imam, mereka punya sebuah istilah yang disebut dengan istikhlaf. Istikhlaf, yaitu yang dilakukan oleh seorang imam ketika dia tidak bisa melaksanakan atau melanjutkan tugasnya sebagai imam di tengah-tengah sholat. Lalu dia meminta kepada jamaah, satu di antara jamaah yang ada di belakangnya, untuk maju menggantikan posisinya dia sebagai imam, karena si imam ini sudah tidak mampu lagi meneruskan tugasnya. Maka yang tadinya jadi makmum kemudian maju menggantikan menjadi imam. Ini yang disebut dengan istikhlaf. Tentu dengan catatan, orang yang berada di belakang imam pun sudah mengerti fikih sholat berjamaah seperti ini. Jangan sampai ketika si imam minta kepada salah satunya, lalu mereka saling melempar. Kamu saja, dia saja, dia saja. Ini jadi berantakan sholatnya. Maka kesepakatannya adalah siapa yang berdiri posisinya tepat di belakang imam, dia harus siap dengan segala sesuatu kemungkinannya. Kalau imam sudah tidak bisa meneruskan, maka dia siap untuk maju. Cukup imam memberi isyarat saja dengan gerakan tangan, maka dia maju ke depan dan sholat tetap berlangsung dalam konteks sholat berjamaah. Tidak perlu jamaahnya bubar gara-gara imamnya tidak bisa meneruskan. Apa dasarnya? Pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada saat beliau sudah berada pada ujung akhir dari masa hidup beliau, sudah sakit-sakitan dan sudah tidak mampu lagi datang ke masjid mengimami orang-orang sholat. Maka beliau minta kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk menggantikan posisi beliau sebagai imam. Dan ketika sholat sedang berlangsung baru mulai,
dan Abu Bakar menggantikan posisi Rasulullah yang biasanya menjadi imam. Kali ini Abu Bakar, beliau sudah takbiratul ihram, sudah mulai salatnya. Tiba-tiba Abu Bakar melihat sebuah gerakan, yaitu masuknya Rasulullah ke dalam masjid. Dan pada saat itu kemudian Abu Bakar mundur dan memberi isyarat kepada Nabi untuk maju menjadi imam. Karena memang aslinya imamnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu awal mula ada kejadian istikhlaf. Imam mundur dan digantikan dengan makmumnya dalam proses sholat berjamaah yang sedang berlangsung. Nah, kejadian kedua adalah pada saat masa terbunuhnya Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Diriwayatkan beliau sedang mengimami sholat subuh dan kemudian beliau dibunuh. Sehingga di tengah sholatnya itu beliau sudah tidak mampu lagi meneruskan tugasnya sebagai imam dan beliau menarik salah seorang sahabat yang ada di belakangnya untuk menggantikan beliau menjadi imam. Dan saat itu Umar dalam keadaan yang sudah payah. Dan memang beliau pada akhirnya wafat, mati syahid dalam konteks itu. Tapi yang bisa kita tarik kesimpulannya adalah ternyata di situ ada istilah istikhlaf. Seorang imam yang sudah tidak mampu lagi meneruskan sholatnya, maka dia akan meminta kepada jamaah yang di belakangnya untuk maju, menggantikan posisinya sebagai imam. Nah, dalam konteks sekarang ini seorang imam tidak bisa meneruskan tugasnya. Karena satu dan lain hal, salah satunya adalah karena dia batal dari sholatnya itu. Mungkin dia tidak mampu menahan hajat yang ada di perutnya dan sebagainya. Maka yang bisa dilakukan adalah melakukan istikhlaf. Meminta kepada yang di belakangnya dengan isyarat saja untuk maju menggantikan posisinya sebagai imam. Biar jamaah ini tidak berantakan dan tetap bisa berjalan terus. Pemirsa Hasanah, ada persoalan lain yang terkadang masih menimbulkan pertanyaan dalam ibadah sholat. Dalam sholat saat memasuki i'tidal, yaitu gerakan dari ruku ke berdiri, ada sebagian orang yang hanya membaca Sami Allahu liman hamidah. Tetapi tidak jarang kita juga mendengar ada yang mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Perbedaan ini terlihat terutama pada saat sholat berjamaah. Lalu bagaimana sebenarnya petunjuk syariat dalam hal ini? Membaca Sami Allahu liman hamidah atau membaca Rabbana walakal ham, keduanya ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Tinggal nanti bagaimana para ulama membuat kombinasinya. Kalau kita membaca salah satu hadis yang diriwayatkan di dalam hadis Sahih Bukhari, disebutkan bahwa ketika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamdu. Ketika imam bangun dari rukuk mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka kalian ucapkanlah Rabbana walakal ham. Nah, kalau pakai redaksi hadis yang ini, maka kelihatannya bahwa yang membaca Sami Allahu liman hamidah itu hanya imam saja. Kemudian makmumnya tidak membaca Sami Allah, hanya membaca Rabbana walakal hamdu. Nah, dalam hal ini, pendapat yang seperti ini banyak dipakai oleh para ulama di dalam kalangan mazhab Hambali. Kita ada di Masjidil Haram, di Madinah, di Mekah, kita akan menemukan mereka melaksanakan seperti ini. Jadi imamnya bangun dari rukuk Rabbana Sami Allahu liman hamidah, maka makmumnya mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Imamnya sebenarnya juga mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Sementara kita juga menemukan hadis-hadis yang lain yang menyebutkan membaca dua-duanya. Sebutlah misalnya salah satunya hadis yang menyebutkan Summa yaqulu Sami Allahu liman hamidah hina yarfa' sulbahu minar rak'ah. Rasulullah itu kemudian membaca Sami Allahu liman hamidah ketika beliau bangun dari rukuknya itu. Summa yaqulu wa huwa qa'im, kemudian beliau membaca ketika beliau berdiri i'tidal itu Rabbana lakal hamdu, sebagaimana yang kita kenal rata-rata orang Indonesia melakukannya. Karena emang inilah pendapat mazhab Syafi'i. Jadi ketika imam bangun dari i'tidal membaca Sami Allahu liman hamidah, setelah itu i'tidalnya membaca Rabbana walakal ham, ini juga diikuti oleh makmum. Makmumnya bangun dari i'tidal membaca juga Sami Allahu liman hamidah, dan ketika i'tidalnya makmumnya membaca Rabbana walakal hamdu. Artinya dua-dua hadis ini bisa saja digunakan, dan memang para ulama sedikit berbeda hanya dalam masalah pembacaan sunnahnya. Kalau ditanya mana yang lebih afdol, semuanya juga afdol karena semuanya punya latar belakang hadis yang sama-sama sahihnya.
Nah, nanti ada lagi pendapat yang ketiga yang diwakili oleh para ulama di kalangan mazhab Hanafi dan juga Maliki. Mereka mengatakan sami Allahu liman hamidah itu hanya dibaca oleh imam, kemudian Rabbana walakal hamdu itu hanya dibaca oleh makmum. Jadi beginilah variasi di antara para ulama tentang bagaimana pengucapan dua zikir tadi, sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu. Kesimpulan yang banyak diambil oleh kalangan ulama di Indonesia yang khususnya bermadzhab Syafi'i adalah baik imam ataupun makmum membaca kedua-duanya. Bangun dari rukuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah, imam dan makmum juga sama-sama mengucapkan, dan kemudian ketika i'tidal imam dan makmum juga sama-sama membaca Rabbana walakal hamdu. Tetapi secara keseluruhan semua ini adalah hukumnya sunnah, bukan kewajiban, bukan fardu, tidak merusak apapun dari kebaikan sholat kita. Pemirsa Hasanah, masih ada persoalan lain dalam sholat yang perlu diketahui oleh kita. Sebagian orang meyakini saat sujud dalam sholat tidak boleh sehelai rambut pun yang menjulur ke depan sehingga menempel di dahi, sehingga dahi tidak bisa menempel langsung ke tanah karena terhalang oleh rambut. Benarkah demikian? Di sini memang para ulama berbeda pendapat, khususnya ketika bicara tentang ada yang menghalangi dahi kita. Asalnya adalah sebuah hadis Nabi yang sahih menyebutkan umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintah untuk bersujud dengan 7 a'zum, 7 tulang atau 7 bagian tubuh kita. Yang pertama alal jabhah, pada dahi kita, wa asyara biyadihi ala anfihi. Nabi kemudian memberikan isyarat dengan tangannya ke hidungnya, walaupun beliau mengatakan dahi, tapi yang beliau tunjuk adalah hidungnya. Wal yadaini, dan kedua tangan, warukbatain, dan kedua lutut, wa atraf al-qadamain, dan dua ujung dari telapak kaki kita. Wala nakfita as-siyaba wa sya'ra, ada tambahan yaitu tidak terhalangi dengan baju atau dengan rambut. Nah, dengan hadis ini maka memang ada sebagian ulama yang mengatakan 7 bagian dari tempat sujud kita ini harus betul-betul menempel pada tanah dan tidak terhalangi oleh yang lain-lainnya. Hanya saja nanti kita juga menemukan hadis-hadis yang agak kontradiktif yang membolehkan adanya penghalang itu tadi. Sebutlah misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, annahu sallallahu alaihi wasallam sajada ala kauri imamatihi. Beliau Rasulullah itu pernah sujud di mana ketika beliau sujud itu lipatan dari sorban beliau itu terkena pada dahinya dan terhalangi dengan dahinya. Dan juga ada hadis yang lain lagi yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, kanal qaumu yasjuduna ala al-imamah wal qalansuah wa yaduhu fi kummihi. Ada para sahabat yang sholat ketika mereka sujud itu kemudian ada lipatan dari imamah, sorban yang melingkar di kepala mereka, dan qalansuah atau peci mereka. Bahkan ada juga yang ketika bersujud tangannya itu masih tertutup dengan kum, dengan ujung dari pakaiannya ini, ujung dari lengan bajunya ini. Nah, memang nanti hadis-hadis ini berbeda-beda. Nanti kalangan madhab Syafi'i mengatakan bahwa tidak boleh ada rambut yang terurai sehingga menutupi. Kenapa? Karena nanti ada hadis lagi yang juga sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, idza sajadta famakkin jabhataka minal ardi. Kalau kamu sujud maka pastikan dahimu itu betul-betul menempel ke bumi, ke tanah, tidak ada penghalang di antara keduanya. Nah, oleh karena itulah maka kalau kita tarik kesimpulan di antara para ulama, kita punya 2 pendapat. Pendapat yang pertama yang sangat populer di negeri kita, yaitu madhab Syafi'i yang tidak membolehkan rambut itu terurai menutupi dahi kita, sehingga ketika kita sujud, maka sujud kita dianggap bukannya tidak sah tapi kurang sempurna. Kenapa? Karena terhalang dahi kita dengan adanya rambut itu, maka banyak yang menganjurkan sholat itu harus pakai surban, pakai peci atau kopiah dan sebagainya. Salah satu hikmahnya adalah agar dahi kita tidak tertutup dengan adanya rambut itu. Memang ini adalah pendapat madhab Asy-Syafi'i. Tetapi di luar madhab Asy-Syafi'i, madhab-madhab yang lain seperti Hanafi, Maliki, dan Hambali, mereka rata-rata masih membolehkan. Tidak mengapa ketika sujud kemudian tertutup sebagian dahinya,
baik itu dengan rambut ataupun dengan lipatan imamah, sorban yang melingkar. Bahkan juga diriwayatkan di masa Rasulullah ketika hari sedang panasnya dan Masjid Nabawi itu tidak ada atapnya, maka tanah tempat mereka sujud itu sangat panas. Maka sebagian sahabat ada yang ketika sujud itu mereka menggunakan lipatan sorbannya itu sebagai alas dari dahinya, dan juga menggunakan ujung dari lengan bajunya ini sebagai alas dari tempat mereka meletakkan kedua tangan karena saking panasnya. Tetapi memang riwayatnya berbeda-beda. Ada lagi nanti mereka yang mengeluh kepada Rasulullah, tapi Rasulullah kemudian mendiamkan saja. Alhasil pada dasarnya adalah ini wilayah yang memang ada ikhtilafnya, di mana umumnya masyhur di kalangan mazhab Syafi'i untuk tidak sujud dengan rambut yang terurai, karena ini dianggap mengurangi dari kesempurnaan sujud, dan harus dahi itu betul-betul bersih dari lipatan kain atau peci atau rambut dan sebagainya menyentuh ke bumi. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW juga bersabda, tidak diperbolehkan iri kecuali pada dua hal. Seorang laki-laki yang Allah karuniai harta, lantas ia membelanjakannya di jalan yang benar, dan seorang yang Allah karuniai hikmah atau ilmu, lantas ia beramal dengannya serta mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pemirsa Hasanah, semoga sajian Tanya Hasanah pagi ini dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan bagi Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.